PSSI. PSSI itu kemarin sempat gempar mafia bola. Nah, Mas Amir menjelaskan mafia bola yang kemarin gempar gimana tuh bola-bola Ya, terminologi mafia di dalam ranah apapun harus kita perani, termasuk di sepak bola. Halo, baik lagi di Diary Si Gembul bareng Gembul KW. Karena si Gembulnya lagi pegang kamera dan katanya dia nervous, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol bareng sama Sekretaris Aspros PSSI Jatim, Mas Amir Burhanuddin. Kali ini sebenarnya ini menjawab rasa penasaran saya dan mungkin bola-bola sekalian juga. Mungkin Mas Amir bisa cerita ya. Jadi pengurus PSSI Jatim itu duitnya banyak gak sih, Mas? Wah, yang pasti habisnya banyak. Gitu, habisnya kan? banyak. Habisnya banyak. Tapi duitnya banyak gak sih? Maksudnya kan di luaran kan orang-orang ngiranya wah jadi pengurus PSSI, pengurus bola nih, wah ini duitnya banyak nih. Duit banyak itu untuk running program. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pasti kita butuhkan banyak duit. Olahraga sepak bola itu adalah olahraga yang orang hanya taunya ada bolanya, ada lapangannya main. Tapi ternyata setelah tahu lebih dalam itu justru olahraga yang paling mahal. Oh, paling mahal, paling mahal. Sekali pertandingan aja. Contoh nih, Liga 1 sekali pertandingan saja nggak cukup uang 500 juta. Oh iya kan? Iya. Berapa banyak? Kira-kira berapa banyak uang yang harus dihabiskan untuk menggelar satu pertandingan sepak bola di Liga 1? Iya, Liga 1 ya. Standar Liga 1 paling kecil. Setahu kami 250 sampai 300 juta. 250 juta. Iya. Itu untuk apa aja, Mas? Ya untuk sewa lapangan, apa itu keamanan, macam-macam, termasuk aktivasi-aktivasi yang lain. Jadi itu minimal 250 juta ya. Sewa stadion sendiri kalau di Indonesia seberapa mahal sih, Mas, untuk? Ya kalau GBK itu hampir 560 juta. GBT berapa? GBT kurang lebih 60 juta. Katanya mau naik pula ya kan ya? Ya nggak tahu kan. Nah kalau malam beda lagi. Oh kalau malam beda lagi? Beda lagi. Belum perangkat pertandingannya. Mahal sekali semua. Itu kan untuk penggelaran pertandingannya, tapi untuk pengurusnya sendiri kesejahteraannya gimana sih, Mas? Tidak ada. Jadi kalau di pengurus PSSI itu tidak ada gaji. Yang ada gaji itu adalah karyawan yang setiap hari datang dan sebagainya. Cuman kalau pengurus-pengurus datang itu ya barangkali kalau ada kas itu ya pengganti transport gitu saja. Berarti pengurus PSSI Jatim ini nggak ada sukarela? Iya. Nggak ada gaji. Seluruhnya ini di seluruh provinsi tidak ada. Jadi pengurus PSSI itu bolo, ini baru kejawab sekarang nih. Iya. Nggak ada duitnya. Bahkan di pusat gitu ya. Bahkan di pusat pun ya. Karena saya juga pengurus pusat. Ya kalau meeting lagi ada ya ada. Enggak ada. Basically semua yang ngurus sepak bola itu karena niatnya suka bola aja. Dedikasi ya. Iya. Kecuali yang tenaga-tenaga profesional seperti karyawan, seperti yang tadi saya bilang pegawai dan sebagainya. Ya basically dia profesional ya harus ada hitungan secara profesional. Kalau pengurus nggak. Begitu ya? Nggak ada, hanya uang transport aja lah kira-kira. Itu pun kalau pas meeting, bulanan nggak ada. Nggak ada, berarti memang duitnya nggak banyak. Nggak ada. Kita duit ada tapi ya untuk menggelar kegiatan. Untuk menggelar kegiatan. Liga 1 nih, kalau kita ngomong Liga 1, setahun itu berapa budget yang harus digelontor oleh PSSI untuk menggelar pertandingan? Jadi itu bukan digelontor oleh PSSI ya. Tapi itu biaya-biaya yang harus disiapkan sendiri oleh klub. Kalau mereka mengikuti Liga 1, maka ada subsidi dari PT Liga Indonesia selaku operator. Itu saja, kira-kira ya sekitar 5 miliar. Itu pun kalau dipakai untuk ngurus gaji pemain, biaya penyelenggara dan kurang. Maka klub mengkaryakan dirinya dengan menjual ke sponsor yang lain, kemudian tiket pertandingan. Makanya ini penting. Tiket pertandingan kan dapat banyak nih. Iya, tapi sekali kena flare 100 juta itu hilang. Nah, maka ini penting. Teman-teman klub, teman-teman supporter itu ya harus ikut punya pikiran seperti itu. Tiketnya saya beli tiket 50.000. Iya, tapi sekali Anda nyalakan flare 100 juta yang 100 juta itu larinya kemana? Denda kan? Ke PSSI pusat. Nanti diolah jadi programnya PSSI. Jadi gini, PSSI pusat by kongres terakhir kemarin itu setahun itu menghabiskan uang untuk membiayai timnas dan lain sebagainya itu hampir 350 miliar. 350 miliar setahun pembinaan di luar liga ya, di luar liga. Denda kemarin kan sudah dipublikasikan luas kan. 1 tahun kemarin denda ngumpul 9 miliar sekian. 9 miliar dari 350 berapa persen? Kan banyak kan masyarakat yang bilang itu dendanya buat apa sih PSSI? Nah, itu dia. Cuma 0 sekian persen dari kebutuhan PSSI secara keseluruhan. Jadi denda itu bukan berarti terus dibuat foya-foya gitu ya. Iya. Nah, terus selain itu dari denda itu masukannya dari mana lagi, Mas?
sponsor pasti. Oke, sponsor. Bantuan AFC FIFA pasti. Bantuan pemerintah karena ada timnas. Iya. Ketika ada SEA Games, Asian Games itu kepentingan negara pasti ada itu. Tapi kalau untuk urusan AFC FIFA nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Nah, tapi murni itu adalah teman-teman dari PSSI. Nah, abis gini kan di Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia nih Mas, Iya. Piala Dunia U20. Peran PSSI di mana untuk itu? Ya, dia sebagai penyelenggara utama. Pasti selaku penyelenggara utama. Namun ini adalah prestis, pasti akan ada keterlibatan pemerintah. Pasti karena kita mensubmit menjadi tuan rumah pun itu mesti harus ada garansi dari kepala negara. Nah, nanti udah jalan semua dikoordinasikan dengan 9 kalau nggak salah 9 kementerian yang nanti akan menopang pelaksanaan Piala Dunia, termasuk mudah-mudahan finally nanti Gelora Bung Tomo menjadi salah satu di antara. Bocoran dong Mas buat bolo-bolo si Gembul nih. Pertama kali bocoran, kira-kira stadion mana aja sih yang bakal dipilih dan berapa? Saya tidak tahu, tapi saya bersama jajaran Komite Eksekutif PSSI Jawa Timur masih fight untuk bisa di Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo masih fight ya? Masih fight. Jawa Timur selain GBT ada lagi nggak Mas yang diusulkan? Cuman GBT ya? Iya. Berarti kalau GBT itu nggak jadi, lepas berarti Jawa Timur ya? Insya Allah jadi. Harus jadi ya? Insya Allah jadi. Oke. Nah itu peran PSSI untuk GBT gimana tuh? Kan kita masih tahu aksesnya susah. Ya, kemarin ada presentasi dari pihak pemerintah Kota Surabaya kaitannya dengan komitmen-komitmen renovasi, termasuk membuka akses dan sebagainya. Timeline-nya ada dan ada terukur semua. Mudah-mudahan nanti di bulan Agustus September clear semua. Termasuk buka akses baru, termasuk membangun lapangan latihan baru. Dari semua stadion yang disubmit ke FIFA 10 stadion, justru insya Allah kalau GBK kan sudah bersiap Ya, GBK kan dengan siap ya. dengan apa adanya dia sudah bersiap. 9 diantaranya yang ada komitmen jelas, timeline jelas, anggarannya jelas, hanya GBT. Hanya GBT. Berarti Bolo peluang kita untuk nonton di GBT Insya Allah besar. Bisa ya? Insya Allah. Harga tiketnya kira-kira berapa Mas nanti? Wow, saya tidak tahu. Ini belum ada sampai ke sana. Sampai 6 bulan pertama, FIFA masih inspeksi dan concern tentang infrastruktur. Kapan tuh kira-kira inspeksi selanjutnya? Inspeksi tahap 1 akan dilakukan oleh FIFA di awal Maret. Awal Maret. Tapi sebelum inspeksi FIFA, kita PSSI bersama-sama dengan Kementerian PUPR dan Kemenpora akan terus melakukan inspeksi dahulu sehingga pada saat FIFA inspeksi yang pertama tidak terlalu mayor lah kekurangannya. Ini ada satu lagi pertanyaan gong nih Mas. Ini muncul banyak di benak bola-bola si Gembul nih sering nih. PSSI itu kemarin sempat gempar mafia bola. Nah Mas Amir menjelaskan mafia bola yang kemarin gempar gimana tuh bola-bola si ya. Terminologi mafia di dalam ranah apapun harus kita perangi, termasuk di sepak bola. Biasanya mereka mainnya di mana sih Mas? Nah, ini yang saya juga nggak tahu. Makanya saya katakan di awal, terminologi mafia di ranah apapun harus kita perangi, termasuk di sepak bola. Nah, khusus sepak bola, bagi siapa saja, masyarakat, supporter, pelaku yang bisa membuktikan sampai pada siapa yang bermain, bagaimana permainannya, laporkan saja langsung. Laporkan kepada Satgas Mafia Bola. Kan masih ada ke sana. Atau kalau memang masih percaya dengan kami, laporkan ke kami. Kami punya komitmen besar untuk sama-sama memberantas itu. Silahkan. Selama ini sudah ada yang lapor nggak Mas? Dilapor di kami nggak ada, dilapor di kami. Kalau yang lapor di Satgas ada. Tapi begini ya, yang perlu kami sampaikan. Mafia itu kan sesuatu yang jelimet dan sistematis. Iya benar. Yang kemarin ditangani itu masih hanya seputar menyuap saja. Suap menyuap saja. Nah ini aja yang ingin saya sampaikan sehingga semuanya bisa tahu bahwa yang namanya termasuk pengaturan skor. Ya, pengaturan skor itu yang bagaimana? Susah kan itu ya? Nah monggo makanya silahkan dibuktikan. Silahkan disampaikan bagaimana caranya, siapa yang terlibat, maka kami akan merespon untuk bisa memberikan sanksi berat terhadap semuanya itu. Nah itu belum buat yang mau tuh. Karena yang kemarin terbukti ini di pengadilan itu hanya suap saja ya. Suap dengan ngatur skor itu hal yang berbeda. Kalau ngatur skor itu kan berarti harus terjadi gol di menit sekian. Susah ya? Itu kan ngatur itu kan pengertian ngatur skor kan? Benar. Kalau yang terjadi yang kemarin di Banjarnegara dan lain sebagainya yang sudah divonis bersalah itu suap. Hanya suap. Dia kepengen menang, timnya itu pengen menang lewat orang lain menyuap perangkat pertandingan. Itu saja perjalanannya.
apa itu kejadian hukumnya itu. Oke. Jadi mengenai terminologi match fixing, terminologi pengaturan skor, menurut pemahaman kami yang sering ngurus bola, rasanya kok jauh dari itu. Susah ya. Jauh dari. Karena harus dari menit berapa golnya. Ya, Ini kan karena ketika ngomong match fixing, match manipulation atau pengaturan skor itu pasti sistemik dan pasti melibatkan banyak orang. Minimal di dalam pertandingan itu pasti akan melibatkan kedua belah tim. Kedua belah tim itu siapa? Pemain 11 11. Oke, 22 pemain. Perangkat pertandingan, manajer tim. Nah, kira-kira itulah gambarannya ketika kita mau menggunakan istilah pengaturan skor, match fixing, match manipulation. Nah, silakan. Jadi membuka ya. Silakan kami membuka diri untuk bisa siapa saja melaporkan itu, membuktikan itu, maka tidak ada ampun bagi kami, siapapun pasti akan ditindak berarti ya? Pasti ditindak. Dan itu hukuman yang paling ringan adalah seumur hidup, tidak boleh masuk di sepak bola. Itu yang paling ringan. Paling ringan. Oke, ya. Oke, terima kasih banyak Mas Satrio Burhanuddin waktunya. Terima kasih. Walaupun singkat kita dapat ilmu banyak. Ya. Jangan lupa tetap terus like, subscribe sama pencet tombol loncengnya. Sampai jumpa di Diari Si Gembul, diarinya pakai I.